pagi waktu Indonesia, Helmi. Apakah WNI mendapat tekanan dari otoritas atau warga setempat di sana terkait kebijakan tersebut? Ya, Amel dan pemirsa CNN Indonesia, laporan-laporan yang kami terima memang saat ini belum ada ya tekanan-tekanan terhadap warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat pada saat ini ya. Tapi yang jelas perwakilan Republik Indonesia dalam hal ini adalah pihak KBRI di Washington DC itu sudah mengantisipasi ya dan memberikan imbauan kepada warga Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat. Jadi memang pada hari pertama setelah keluarnya instruksi presiden atau tadi perintah eksekutif yang seperti Anda katakan tadi, pihak KBRI Washington DC sudah langsung memberikan imbauan ya melalui situs KBRI pada prinsipnya meminta agar warga Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat itu agar tetap tenang dan juga mencermati lingkungan setempat ya dan kemudian menghormati hukum setempat, juga menjaga ketertiban umum dan yang lebih penting itu adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi itu pada hari pertama dan kemarin pada hari Minggu ya itu 2 hari setelah keluarnya Inpres dari Presiden Trump tersebut, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat yaitu Pak Budi Gowoleksono itu mengundang tokoh-tokoh masyarakat ya dan komunitas untuk mendiskusikan mengenai hal-hal yang mungkin terjadi. Dan laporan yang kami terima dari produser VOA Naratama Rukmananda yang kebetulan hadir juga di acara itu sebagai salah satu wakil dari komunitas itu memang menyatakan bahwa hasil dari pertemuan itu yang ditekankan bahwa Indonesia tidak termasuk ya di dalam 7 negara yang warganya dilarang untuk masuk ke Amerika Serikat. Itu memang yang paling penting. Dan kemudian agar warga Indonesia itu kemudian juga bisa menghubungi hotline. Ada hotline yang diberikan oleh KBRI baik di Washington DC maupun di 5 kota lain di mana ada perwakilan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, apabila menghadapi kesulitan ya di bidang imigrasi. Dan pertemuan itu juga menghasilkan bahwa warga Indonesia harus lebih bersatu untuk menghadapi masalah ini karena ini adalah masalah yang bersama ya dihadapi dan agar tidak terkotak-kotakkan berdasarkan pilihan politik atau keterbelahan yang selama ini juga tercermin ya di masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Jadi bagaimana supaya lebih bersatu menghadapi masalah karena ini masalah yang bersama dan juga menjalin hubungan ya dengan komunitas-komunitas lain yang memang juga menghadapi masalah yang sama. Dan memang hal yang menarik bahwa kemudian diputuskan untuk membuat sebuah kartu kecil ya. Ada kartu tips gitu seukuran kartu nama yang berisi cara-cara untuk menghadapi apabila ditahan oleh pihak imigrasi atau menghadapi pertanyaan dari pihak berwenang. Itu adalah seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan dan dijawab dan ada nomor-nomor hotline yang harus dihubungi tersebut diberikan di kartu itu. Dan yang cukup menarik dari pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti yang dilaporkan oleh produser kami itu memang lebih banyak menyangkut pada bagaimana apabila warga Indonesia yang punya izin tinggal permanen, yaitu permanent resident di Amerika Serikat, dalam hal ini green card ya, itu izin tinggal dan izin kerja, bepergian ke luar negeri dan kemudian kembali ke Amerika Serikat, apakah akan ada hambatan untuk itu? Dan juga kemudian mengenai masalah profiling ya, itu yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi profiling itu adalah ketika kita berada di tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian kita mendapatkan screening secara khusus karena petugas imigrasi itu melihat kita secara profil ya, apakah karena warna kulit kita, apakah karena kebangsaan kita, ataukah karena simbol-simbol religi yang dipakai oleh orang tersebut. Nah itu yang dikhawatirkan adalah seperti itu, profiling. Juga yang dikhawatirkan oleh warga Indonesia pada saat pertemuan kemarin yang disampaikan itu antara lain adalah mengenai penghentian di tengah jalan ya. Biasanya ada traffic stop, ada razia lalu lintas misalnya. Kemudian sebenarnya itu terjadi misalnya pelanggaran lalu lintas ataupun ada razia, tapi kemudian yang dipertanyakan adalah status keimigrasiannya. Apakah Anda berada di tempat ini di Amerika Serikat secara legal atau ilegal? Dan itu mereka sangat khawatir. Jadi memang dalam hal ini KBRI, perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat, lewat duta besarnya dan melalui website sudah menyatakan bahwa akan melayani sejauh mungkin dan menjangkau sejauh mungkin warga Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat ini dengan memberikan pelayanan mengenai apapun yang mereka
hadapi. Amel. Lalu melihat maraknya aksi protes, bagaimana konsekuensi hukum dari perintah eksekutif terkait larangan masuk bagi warga dari 7 negara tersebut? Dan bagaimana kelanjutannya? Ya, ini menarik Amel ya, karena memang ada tuntutan hukum yang kemudian diajukan di beberapa kota Amerika Serikat yang kami catat paling nggak ada di 4 kota, yaitu di Brooklyn, kemudian di Boston, dan di Seattle, dan juga di mengenai keabsahan dari perintah eksekutif ataupun NPRES yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, terutama menyangkut orang yang memiliki visa ya, visa yang resmi, yang valid visa itu dikatakan visa yang dikeluarkan secara resmi dan masih berlaku, tapi ketika tiba di bandara kemudian oleh petugas imigrasi ditolak untuk masuk, bahkan kemudian dideportasi. Dan itu yang ditantang ya, artinya secara hukum di-challenge, dan menurut banyak orang akan menjadi perdebatan hukum yang cukup panjang, karena banyak di antara para advokasi hukum maupun lembaga bantuan hukum ini mengajukan argumentasi bahwa sebenarnya ada aturan dalam hukum federal Amerika yang melarang melakukan diskriminasi ya, atau tidak boleh menolak pemberian visa imigran berdasarkan ras, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tempat lahir, berdasarkan kebangsaan, dan berdasarkan tempat kediaman. Nah, itu merupakan pelanggaran dari bagian hukum imigrasi ini. Itu argumentasi mereka. Tapi kemarin hari Minggu di Amerika Serikat ada pernyataan dari Department of Homeland Security ya, keamanan dalam negeri Amerika, itu menyatakan bahwa Presiden punya hak untuk melarang orang asing ataupun imigran untuk masuk ke Amerika Serikat atas dasar pertimbangan keamanan nasional dalam negeri ya. Jadi di satu pihak juga para pengacara pemerintah menyatakan bahwa ada bagian hukum Amerika Serikat juga yang mengatur bahwa presiden ini punya hak untuk menolak masuknya imigran berdasarkan kepentingan Amerika Serikat. Dalam hal ini tentu yang dimaksudkan dengan kepentingan Amerika adalah kepentingan nasional pertama, yang kedua adalah kepentingan keamanan nasional. Jadi dengan pendekatan itu presiden punya hak, pihak eksekutif punya hak untuk melakukan peraturan dan penolakan. Tentu ini masih akan jadi perdebatan. Itu dulu yang bisa kami laporkan untuk teman-teman di CNN World, dan kami kembali ke Amel. Terima kasih sekali atas laporan jurnalis VOA Helmi Yohanes. Selamat bertugas kembali. Perintah eksekutif Presiden